Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa dan juga pendengar semuanya, pelaku UKM, pelaku koperasi dan teman-teman yang calon-calon pengusaha sukses luar bersama dong ya. Kita ketemu lagi dalam podcast kali ini, podcast sosialisasi UMKM. Nah, langsung ini dari Galeri UMKM Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini kita mau ngobrol apa ya enaknya ya? Kita mau ngobrol gimana caranya UKM ini bisa naik kelas. Naik kelasnya nggak cuma di lokal ya, tapi naik kelasnya sampai ke internasional. Luar dalam lokal boleh oke lah ya, luar pulau oke. Tapi sekarang saatnya untuk go internasional. Kalau ngomongin soal pandemi COVID-19 ini pasti dampaknya besar banget terhadap semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah UMKM. Pasti gitu ya. Banyak pekerja formal terpaksa harus merelakan nasibnya untuk di PHK, terus akhirnya dia di rumah gitu ya, nganggur, bingung mau ngapain gitu kan. Tidak hanya pekerja formal gitu, bahkan orang-orang yang berkecimpung di dunia UMKM ini harus putar otak, nggak cuma 3, 4, 5 kali lipat, bahkan 7 kali lipat kayak obat pusing ya. Itu tetap gimana caranya supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya, dengan dagangannya juga harus tetap laku. Tapi ada sebagian UMKM terpaksa gulung tikar juga setelah September 2020, dan karena itu supaya UMKM tetap bertahan perlu dukungan bersama. Lintas sektor lah istilahnya gitu. Nah, gimana sih supaya suplai bahan bakunya, inovasi yang diperlukan itu apa, pemasarannya seperti apa? Karena kan semuanya serba digital ya sekarang ya. Jadi nggak mungkin kita jualnya door to door, kita nggak mungkin jualnya ketemu sama pembeli langsung gitu ya. Jangkauan pasarnya juga harus lebih luas, nggak cuma lokal, nasional, bahkan internasional. Cuman ya itu butuh effort yang lebih gitu ya. Nah, kira-kira apa saja yang dilakukan oleh dinas terkait dalam hal ini UMKM untuk mendorong para pelaku usaha UMKM di daerah istimewa Yogyakarta untuk go internasional, naik kelas ya. Kita lihat daerah istimewa Yogyakarta kan memang istimewa. Seistimewa 3 tamu-tamu saya hari ini. Yang pertama hadir di sela-sela kesibukan beliau. Semuanya sibuk karena hari ini punya banyak acara. Tapi apresiasi beliau masih mau hadir di sini, kemudian membagikan ilmu dan informasinya untuk Anda semua. Ada Ibu Insinyur Sri Nurkiatsiwi MMA, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Siwi, apa kabar? Baik, selamat sore Mbak Vira. Selamat sore juga, terima kasih. Bu Siwi ini barusan juga lintas provinsi ya. Langsung hadir di sini demi untuk Anda semuanya ya. Banyak informasi nanti dari Bu Siwi termasuk si bakul ini nanti. Kemudian yang kedua ada Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Siapa yang nggak kenal beliau? Halo Gusti. Selamat sore. Apa kabar? Iya, baik. Siap. Di sela-sela kesibukannya mempromosikan wisata 1, 2, 3. Beliau tetap juga ikut mempromosikan UMKM. Wajib. Wajib. Harus dibawa nih. Ini nanti pulang ini nanti barang-barang dibawa. Besok kalau ada acara-acara tentang pariwisata, tawar-tawarin juga. Oh, semua produk UMKM. Waduh. Semua Kan? program UMKM. Udah manekin berjalan beliau. Kemudian ada di sebelah sana, ini narasumber kami hari ini yang paling ganteng sendiri, karena beliau laki-laki sendiri hari ini. Ada Bapak RB Dwi Wahyu, SPD MSI dari DPRD DIY. Apa kabar Pak Dwi? Fine. Oke. Pak Dwi, sang pecinta koleksi batik lawasan. Cie. Saya hari ini nggak dibawa koleksinya. Ini UMKM ini. UMKM juga, ya. Iya betul. Jadi hari ini memang UMKM semua yang kita kenakan dari atas sampai bawah gitu ya. Termasuk baju saya ini juga bisa Anda dapatkan di Galeri UMKM Dinas Koperasi dan UKM DIY di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 162 Yogyakarta. Itu di situ lengkap banget ya barang-barangnya, mau kerajinan ada, mau fashion ada. Kadang-kadang ini Bu Sri, kalau sudah melihat sebuah galeri gitu ya, namanya udah galeri. Mau masuk udah takut mahal dan segala macam. Nggak mahal tapi kualitasnya jempolan. Ini karena dibuat dengan cinta oleh para UKM. Habis ini ditambah. Oke, order lagi ya Mbak. Order lagi ya. Udah belanja Bu tadi saya. Oh. Iya, pokoknya saya ditandur aja di sini 1 hari gitu. Habis semua saya. Baik, Bu Siwi, si bakul. Sebelum kita ke go internasional, kita harus mengakui bahwa si bakul ini satu banyak kelebihannya, sering dijadikan studi banding oleh teman-teman di luar provinsi gitu ya. Cerita sedikit dengan si bakul dong Bu, supaya masyarakat yang belum mau gabung jadi ikut gabung, yang belum tahu jadi tahu. Ya, jadi terima kasih Mbak Vira. Jadi si bakul ini sebetulnya sebuah sistem ya, sebuah sistem di pembinaan baik koperasi maupun UMKM yang ada di Jogja.
Tapi di dalam pembinaan itu pasti kita tidak hanya sekedar membina, tapi ngelihat dulu sebetulnya permasalahan yang ada di UMKM-nya itu seperti apa. Maka masuk di Sibakul dengan menyampaikan terhadap profil mereka. Maka keluarlah jaring laba-laba. Intinya kan gitu, jaring laba-laba yang di situ sudah kelihatan. Mereka ini masuk di kelas 1, kelas 2, kelas 3 karena kita klasterkan. Ya lemahnya di mana, kekuatannya ada di mana, dari aspek produksinya, dari aspek SDM, dari kekuatan SDM-nya, dari pembiayaannya, dari teknologinya. Nah, disitulah kita susun sebuah kurikulum. Ini intinya di Sibakul seperti itu. Pertama seperti itu ya. Kok ada kurikulum Bu? Berarti nanti akan ada pelatihan-pelatihan juga? Nah, betul. Di Sibakul ini kalau gabung di Sibakul pasti ada benefitnya. Tidak hanya suruh, ayo gabung di Sibakul. Pasti kita ini saat melakukan intervensi program, kan kita basicnya data dulu. Tanpa ada data kita berarti jalan kan istilahnya kalau orang tuh ngawur. Sudah ini. Maka data itu kita petakan apa keragaannya seperti apa, keragaan dari sisi pelakunya sendiri, keragaan dari usahanya. Maka itulah kita susun sebuah kurikulum agar mereka itu terentaskan dari permasalahannya. Karena 1 dengan 2 ini kan pasti beda gitu. Jangan sampai mereka itu salah dalam hal kita mengintervensi. Karena pemerintah hadir pasti ada kinerjanya, bukan hanya kerja tapi kinerja yang mestinya ada before after-nya kan ada di situ. Maka mari yang belum bergabung di Sibakul silahkan gabung di Sibakul. Mudah, hanya dengan NIK, dan NIK ini sudah apa ya, dalam arti mungkin ada rasa takut, aduh ini nanti bocor kemana-mana, ini sudah terlindungi dan ini sudah kami lakukan dengan Biro Tapem, dengan Dukcapil. Jadi security-nya kan sudah kuat dengan Kominfo, kita ada dengan Kominfo, dan disitulah kita akan melakukan pemetaan untuk pendataan yang terus-menerus. Dalam arti saat kita ada pandemi, maka Sibakul ini segera menjawab terhadap permasalahan. Oh ternyata kemarin permasalahan dalam pandemi COVID itu paling banyak adalah di pemasaran gitu. Nah disitulah Sibakul maka membuka sebuah market hub. Ini kan intinya gitu. Market hub, semua yang masuk di Sibakul bisa masuk market hub? Enggak. Bisa, tapi belum bisa semuanya karena kan kita kurasi yang masuk di situ. Nah, itulah di dalam Sibakul pun kita melakukan kurasi, tidak hanya sekedar masuk di Sibakul terus masuk market hub ada free ongkir, belum bisa. Belum tentu bisa karena di dalamnya ada edukasi, foto produknya, bagaimana tesnya, kontinuitasnya, packagingnya nih. Tapi kita bukan berarti yang masuk itu harus premium semua masuk Sibakul, tapi pasti kita itu ada kelas yang mikro, atau mungkin super mikro, ultra mikri ya, yang memang itu perlu pembinaan. Pasti ini kan juga ada skema-skema yang beda. Gitu. Artinya gini, jangan takut dulu deh bahwa saya nggak punya produk yang bagus, saya nggak punya produk yang kualitas, jangan gabung di Sibakul, jangan. Justru malah yang Anda baru punya produk, bingung mau mengembangkannya gimana, daftar dulu di Sibakul gitu ya. Betul, di Sibakul ini kan pasti yang perlu kita tekankan adalah di situ ada ruang inkubasi dari yang kecil, dari yang belum memang maju, kita jadikan mereka untuk meningkat. Makanya UMKM naik kelas kan di situ. Jadi kan jangan takut, belum punya usaha bisa gabung di Sibakul enggak? Bukan gabung di Sibakul, tapi datang ke dinas koperasi, kita diskusi, saya pengen punya usaha, jiwa wirausaha, karena kami juga punya layanan terkait dengan PLUT, pusat layanan usaha, curhatlah ke kami gitu. Apa sih sebetulnya yang nanti akan muncul sebetulnya potensi, bagaimana apa yang memang potensi dari diri kita sendiri dan potensi yang ke depan sebetulnya yang pas untuk kita perkembangkan gitu. Gabung di sana jangan cuma jualan di platform teman-temannya ya, tapi juga gabung di Sibakul. Siapa tahu di situ juga bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Atau kalau misalnya Anda belum halal ini, ada fasilitasnya Bu ya. Nanti bisa disusun halalnya bisa dapat, kemudian belum ke IRT nanti akan difasilitasi juga, akan ada pelatihannya. Seperti itulah kurang lebihnya mengenai Sibakul. Nanti selengkapnya nanti akan saya tanyakan lagi. Saya mau ke Gusti Bendoro dulu mengenai, nah ini pandangannya Gusti Bendoro nih, ada UKM-UKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ya, dari yang mikri katanya tadi. Mikri. Sampai mikro kecil. Super mikro. Sampai super mikro. Pandangan Gusti sendiri seperti apa sih dengan UKM yang ada di Jogja ini? Di Jogja ini memang sekarang sudah mulai banyak yang sebenarnya menengah gitu ya. Tapi yang super mikri tadi memang masih mayoritas gitu ya. Super mikri dan mikro tadi itu memang masih mayoritas di sini. Kalau dari segi persentase memang masih besar sekali ya Bu. Iya, paling besar. Dan itu memang jadi begitu si ibunya atau si bapaknya itu anaknya sakit atau apa itu bisa terus
berhenti Berhenti, berproduksi. Jadi itu yang disebut adalah mikro dan super mikro tadi itu ya, mikri. Jadi memang ini yang harus didukung untuk naik pertumbuhannya. Jadi paling tidak naik kelas kecil gitu ya. Dengan sekarang fasilitas yang diberikan dan kebijakan dari kementerian itu sudah cukup bagus. Jadi marginnya dibesarkan sehingga benefitnya bisa lebih didapatkan oleh kelompok-kelompok dari yang mikro tersebut. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada produk yang bisa naik kelas dan ada yang tidak gitu ya. Jadi memang seperti itu gitu adanya. Terutama dengan pandemi ini banyak yang tadinya sudah siap untuk naik kelas tapi Ternyata akhirnya tertunda. Malah ada yang sudah besar pun akhirnya gulung tikar. Itu juga ada. Dan sekarang untuk memulai kembali itu juga sesuatu yang cukup berat. Modal awalnya sudah terpakai kemarin pada saat PPKM mungkin atau pada saat apa kemarin pada waktu pandemi. Nah ini yang memang kita perlu ada sinkronisasi dari segala pihak untuk membantu mereka dari segi permodalan. Dari sekarang kan juga ada kebijakan dari bank, peminjaman, koperasi pun juga ada dan itu sudah sangat memudahkan. Hanya saja belum semua orang mengetahui dan juga ada beberapa yang masih merasakan, kok repot ya harus menuju ke sananya dan lain sebagainya. Nah, itu yang berkas-berkasnya gitu. Betul. Jadi penyakit M-nya keluar ya, Mas. Iya. Ada kadang juga karena mereka udah lama nggak keluar rumah kan, jadi juga ada concern untuk keluar rumah seperti apa dan lain sebagainya. Ada ketakutan. Nah, kalau juga dari sekian banyak UKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta gitu ya, saya yakin kualitasnya nggak kalah keren sama yang di luar negeri gitu. Betul. Kira-kira apa sih UKM yang kira-kira bisa go internasional gitu? Produk apa gitu kalau Gusti melihat? Jadi ini sebenarnya saya baru menemukan ini nih, sepatu ini sekitar kamera sebulan bisa setengah. 1,5 bulan yang lalu. Oke. Jadi pada waktu itu saya lagi cari sepatu, kebetulan sepatu saya yang lama yang saya udah ini itu rusak, terus saya lagi cari sepatu. Terus ketemulah UMKM di Sleman, Kiwa. Iya, dan ini enak banget. Akhirnya ini jadi favorit saya. Saya beli beberapa pasang beberapa warna. Nah, ini sangat-sangat bisa untuk go internasional. Dan menurut si produsen dia sudah ke pasar ekspor belum? Belum. Jadi dia baru nasional saja. Jadi dia ada di HIA, ada di tokonya ada di mana-mana gitu. Tapi memang main store-nya ada di rumahnya dia. Tapi di rumah. Iya. Dia nggak ada galeri juga? Dia ada. Jadi ada beberapa, tapi memang main store-nya itu gitu, yang koleksi lengkapnya memang di rumahnya dia gitu. Dan itu ini enak banget. Bisa custom ya Gusti ya di sana. Betul. Ukurannya Pak Dwi yang mungkin beda kanan kiri gitu. Hanya Bu Siwi yang tahu kalau yang kanan kiri beda. Gitu. Nah ini hal-hal yang seperti ini kayak kalau dari batik, dari baju, fashion itu sebenarnya banyak sekali. Dari fashion itu banyak sekali yang bisa go internasional gitu ya. Tetapi apakah sekarang ini dengan situasi pandemi seperti ini kita harus ke sana langsung atau kita bisa ke nasional dulu? Nah ini yang beberapa produk itu harus punya visi di bidang di usahanya. Mereka mau kemana? Menguasai nasional dulu kah? Atau menguasai langsung internasional? Tapi kadang ada produk-produk yang justru di nasional nggak ada yang tahu, tapi dia udah sampai internasional. Betul. Banyak. Jadi pandemi ini itu yang meningkat adalah home decor. Betul. Home decor itu langsung ekspornya itu meningkat cukup banyak. Karena orang jadi di rumah melihat ini kok jelek kalau nggak dikasih apa-apa ya. Betul. Beli, gitu jadi ya. pada waktu awal pandemi ini facts gitu ya dari pihak Garuda pun juga mengatakan bahwa ekspor untuk home decor itu naik hingga 100%. Wow. Jadi karena mereka butuh untuk Zoom, untuk betul. Tampilan lah ya, e-commerce gitu ya untuk foto produk di dalam rumah karena sudah tidak bisa lagi keluar rumah pada waktu itu dan lain sebagainya, dan ini ekspornya cukup meningkat untuk home decor. Jadi yang kecil-kecil gitu. Yang kita rasa ya ampun ini aja di pasar ada gitu ya, tapi di sana pakai dolar gitu kan. Pak Dwi tahu nggak tampah? Pak Dwi tahu tampah?
Tahu. Tahu ya tanpa itu ya? Tahu. Iya, di rumah saya tuh ada 3 Pak. Biasanya suka buat apalah kacang hijau atau apa gitu ya, atau apa padi ya itu. Di luar negeri itu saya lihat di Iya, apa sempat 3 juta Pak. Iya. Terus saya kira-kira punya saya yang ditawarkan second ini 2 juta laku nggak ya? Iya. Tapi Itu sempat heboh, iya. ada ya memang gitu ya. Nah, Pak Dwi kalau melihat kondisi sekarang sebenarnya kita nih punya potensi untuk diekspor nih ya. Yang menjadi kendala apa sih? Kok nggak bisa gitu Pak? Bisa sebetulnya. Ya. Kalau bicara tentang produk kita semua punya potensi ekspor. Semua punya potensi ekspor. Cuma permasalahannya sekarang bagaimana pemerintah untuk memberikan ruang pasar dari konsep ekspor. Oke. Nah, saya selalu ngomong begini, belum ada konsolidasi masif di antar kebijakan. Siapa sih sebetulnya yang harus cari pasar sebetulnya? Paling nggak ada kerjasama. Oke. Badan kerjasama, kita punya badan kerjasama dan investasi. Dan kita itu kalau mau pameran, dia harus MOU dulu di negara itu, government to government dulu. Nah, bagaimana sekarang peran badan kerjasama ini membidik pasar sehingga ketika kita pameran di luar negeri, itu sebetulnya kita sudah tahu kamu butuh apa sih sebetulnya. Nah, ini kadang-kadang kita hanya pameran ya di sana kita ikut pameran saja lah, tetapi kita tidak pernah tahu menganalisa begitu. Dan sebetulnya negara itu butuhnya apa? Jadi intinya belum ada orang yang spesialisasi memetakan mereka butuhnya apa gitu. Belum, tapi menurut saya belum optimal. Sekali lagi bahwa Sudah ada ya tapi ya Pak ya. ya sekali lagi bahwa sebetulnya produk kita punya potensi ekspor semua sampai kepada barang yang kadang-kadang kita nggak mikirin kalau itu bisa dijual diekspor, ya? bisa dijual ke ekspor. Artinya ini menurut saya bahwa sejauh mana kita memberikan narasi produk itu untuk ditawarkan kok menurut saya. Sama dengan konsep pariwisata. Jual Menurut cerita saya ya Pak ya. pariwisata ya narasi menurut saya. Iya. Tetapi bagaimana pariwisata di dalamnya? Pariwisata itu kan hanya rumah begitu. Iya. Dalamnya kan ada UMKM. Iya betul. Nah, bagaimana pariwisata itu satu nafas narasinya dengan produk di dalamnya. Itu menurut saya penting sekali. Nah, yang kedua, apakah produk kita ini kenapa sih UMKM kita itu kadang-kadang stuck di situ saja? Iya. Nah, ini nawa itu saja ya sebetulnya. Jadi lihat karena untuk menuju ke sana itu butuh konsistensi. Iya. Tidak bisa hanya latah. Ini trennya apa begini, habis itu ganti. Itu belum sampai dikenal udah ganti produk. Itu menyulitkan. Sebetulnya dia bingung pasarnya mau kemana. Nah, sekali lagi untuk mempersiapkan UMKM naik kelas tadi sebetulnya tidak bisa hanya di tempatnya Bu Siwi saja. Nggak bisa selesai di sini semua. Walaupun di sini membentuk sebuah kurikulum ya. Oke. Tetapi hari ini Naker sebetulnya memberikan ruang. Jadi membangun sebuah wirausaha dari nol, mikri nggak tahu apa-apa. Itu di Naker. Di Naker itu. Tetapi Gusti, UMKM itu kadang-kadang nggak tertarik di Naker. Kenapa? Pelatihannya lama. Pelatihannya sampai 1 bulan. Iya. Karena apa konsepnya, kurikulumnya itu bahwa kamu nggak ngerti apa-apa. Tetapi fashionnya, saya mau menjahit nih. Iya. Saya pokoknya pengen jahit. Nah 1 bulan di sana dan mendapatkan sertifikasi kan. Oke. Dan habis itu mendapatkan alat produksi. Pemerintah sebetulnya sudah luar biasa ini. Iya. Mengupdate potensi dari nol sampai Kasih mereka pelatihan. tahu sampai kepada alat produksi. Dikasih modal alat kan? Iya, modal alat. Iya. Sampai kepada bagaimana pembiayaannya. Kita punya bank BPD kok. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana BPD memberikan ruang atau administrasi yang seringan-ringannya atau semudah kan sekarang perbankan itu kan ya sulit ya, karena perbankan itu kan rezimnya BI, pasti di situ ada aturan yang ya kita kan belum BI checkingnya dia pernah ngapain. Ya, kita kan pernah sama BPD. Ayo BPD bagaimana keperbiakan terhadap UMKM? Oke, 2,5 sampai 10 juta tanpa argumen. Oke. Tapi apakah
serta-merta itu mudah diakses, enggak. Karena apa? Mereka itu punya aturan di BI. Misalnya saya itu waktu belum pandemi saya biasa pinjam 50 juta, 100 juta, begitu kan. Hari ini pandemi saya nggak punya 2,5 juta. Saya mau pengen minjam 2,5 juta. Dia lihat histori saya, oh ini pernah 50 juta, saya dianggap bankable. Iya. Nggak lolos 2,5 juta itu. Nah, ini apa ya? Persyaratan ini yang harus dibongkar menurut saya. Kalau ini ngomongin bagaimana bank berpihak kepada recovery ekonomi. Hari ini kan temanya recovery ekonomi. Iya. Kalau bisa digampangin kenapa dibikin susah kan gitu. Itulah. Tapi prakteknya gimana Pak Dwi? Ya begitulah ini. Artinya apa? Ini kan bukan kewenangan kita ya. BI itu di Jakarta sana. Sementara hari ini ada jenis pinjaman online yang begitu mudah, klik 5 menit selesai. Ya. Dan pasti bermasalah. Iya. Pasti bermasalah. Oke, baik. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini gitu ya? Udah ya dulu aja deh dari DPRD sendiri upayanya untuk mensupport para UMKM ini supaya punya nilai ekspor dan bisa ekspor gitu. Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan? Saya kira kalau dilakukan sudah dilakukan. Hanya belum optimal saja. Apa yang harus dilakukan sekarang? Nah, sekarang harus ada OPD yang punya kewenangan untuk menginventarisasi pasar dulu. Lihat dulu nih, kebutuhannya apa. Baru kita mengadakan kerjasama. Jangan sampai kita kerjasama. Saya selalu ngomong kalau ketemu dengan badan kerjasama itu, di badan kerjasama itu menjadi belantara MOU. Karena tidak punya target ini. Seharusnya ada kajian menginventarisasi pasar yang di luar negeri itu kebutuhannya apa. Ketika kebutuhannya sudah ada, datanya sudah ada, ditarik di sini, kita bisa nggak ke sana? Bisa nggak nih SDM-nya? Ya. Bisa nggak nih menyuplai? Kalau kita bisa, berapa kekuatan kita? Supaya kita bisa memenuhi pasar, apa yang harus kita lakukan? Begitu ya. Konsep berpikirnya adalah kita punya data dulu. Ya. Begitu data pasti ada masalah. Ya. Masalah pasti butuh kebijakan. Kebijakan butuh regulasi. Komplit dong. Jadi saya kira itu. Oke, baik. Bu Siwi, apa sih harus disiapkan teman-teman UMKM ini, apalagi mereka sudah gabung di Sibakul untuk ya semua pasti kepengen lah ya go internasional ya. Apa sih harus mereka siapkan? Ya kalau bicara tadi kalau Pak Dwi berarti kan apa yang kita sebetulnya kita sudah sering kepada para pelaku UMKM itu kita membuat sebuah produk itu karya itu kan bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk market. Sebetulnya kita harus tahu sebetulnya kita ini membuat untuk siapa gitu. Namanya kalau istilahnya market intelligence kita harus punya. Tadi kan Pak Dwi kalau bicara ke internasional kan tahu sebetulnya negara sana itu pasti antar negara beda-beda kebutuhannya. Konsumennya juga beda-beda, kekuatan dari sisi ekonominya beda-beda, maka yang kita sajikan pasti harus sudah mengarah ke market oriented. Maka kami pun mengajak teman-teman UMKM karena ini butuh komitmen bersama, komitmen dari internal dari Pemda sendiri atau dari government, juga komitmen dari mereka gitu, karena saat kita melakukan program, saat melakukan intervensi, ini tidak akan jalan. Yang tidak jalan itu karena apa? Mesti ini perlu kita evaluasi seperti tadi Pak Dwi sampaikan. Yang dievaluasi itu programnya yang salah, sasarannya yang salah, apa tata laksananya yang salah. Maka inilah sebetulnya butuh kita saling terbuka, keterbukaan, integritas kita gitu. Maka saat kita mendorong UMKM untuk berkreativitas, yang mau berkreativitas itu tidak hanya UMKM saja, tapi kami ini yang ada di Pemda itu juga harus berkreativitas. Maka UMKM juga kita dorong sebetulnya sekarang yang sudah dipunyai, ini bisa kita juga buka bersama, kita bedah bersama. Sebetulnya ada apa? Kalau bicara UMKM naik kelas, kenapa nggak naik kelas? Naik kelas itu kan kalau bicara di dalam perundang-undangan kan dari sisi omsetnya saja gitu. Tapi di Sibakul kita sudah turunkan gitu. Kita turunkan itu dari beberapa aspek produksinya, aspek SDM-nya, aspek teknologinya. Mereka terhadap teknologi mungkin belum memanfaatkan Google Map, Google Ads gitu. Itu mungkin masuk di kelas 1. Tapi saat mereka masuk sudah pakai Google Ads, itu kita naik kan sudah dia naik kelas gitu. Nah, itu yang sebetulnya Sibakul kita kayak sekolah gitu ya, Bu. Nah, tadi kalau Pak Dwi di Naker itu sekolahnya lama. Maka kami pun punya
sama mengevaluasi seperti Pak Duka kalau lama ini karena mereka itu terlalu lama mungkin boring gitu, bosen dan kadang mereka juga maunya instan gitu kan. Maka kami melalui di Sibakul ini coba kita melakukan inovasi di dalam pembinaan mungkin 15 hari tapi tidak 15 hari berturut-turut. 3 hari ada pembelajaran 3 hari. Ya off, ada PR, nanti akan masuk lagi, ada off, ada PR. Tapi ini sejak awal kita sudah ada kesepakatan dengan Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikasi seperti ini, kompetensi seperti ini, tapi mengikutinya selama 20 hari. Tapi ini akan cut off. Kalau iya, jenengan tanda tangan, kalau enggak, bagian yang ini. Di tengah-tengah mereka menurut saya akan coret. Gitu. Jadi ini memang sudah kesepakatan sejak awal. Saya kira memang ada evaluasi kembali terhadap kurikulum. Iya. Terhadap kurikulum. Kalau ini belajar mengajar itu kurikulum harus dievaluasi kembali. Bagaimana 75% praktek, 25% teori. Mungkin Mbak Bu Siwi tadi maunya begitu. Itu tidak membosankan. Karena UMKM kan pengennya gas, jual. Aku harus nabrak der terus bekebak. Nanti datang ke Bu Siwi lagi. Betul gitu. Pengennya punya Gusti sukses langsung. Bisa ya gitu. Nah, nggak gampang kita itu ketemu UMKM nggak gampang lah. Maka ini ada satu contoh. Kami ini di tahun ini ngadakan uji kompetensi terhadap sertifikasi untuk kewirausahaan pembiayaan gitu. Itu 4 kali selali 3 kali, jadi berapa? 16 kali, 16 hari. Tapi kita evaluasi di tengah. Saya minta, ini lulus harus 100%. Begitu dites di tengah jenengan gitu kayaknya nggak lulus, saya akan evaluasi lagi. Dan saya targetnya dengan Pak Gubernur adalah bukan penyelenggaraannya, tapi sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi ayo ini sama-sama. Dan kemarin itu Pak Dwi yang kami laporkan Pak Dwi. Dari 60, ini kok yang lulus baru sekitar 10%-nya. Kami genjot lagi, mungkin di materi yang saat kami kasih di awal itu yang salah. Nah ini kan bukan kami menyalahkan si UKM-nya, tapi kami evaluasi juga kepada para narasumber instruktur yang kemarin. Ini nggak pas ini, karena kita kan besok yang akan ujiannya seperti apa? Ya kayak ujian negara anak-anak ini kan. Oke Bang, jadi sekali lagi tuh kurikulumnya memang yang harus dievaluasi lagi ya. Keren ya, sekolah di Sibakul itu nggak ada ruginya loh. Jadi untuk Anda para pelaku usaha yang baru saja mulai usaha, punya ide usaha, atau punya usaha tapi belum punya PIRT, izin halalnya juga belum ada gitu ya. NIB-nya mungkin juga belum ada. Udah yang pertama dilakukan adalah ketik dulu Sibakul di googling, itu nanti nongol di situ, tinggal diklik, masukkan data-data produk-produk. Yang penting punya produk dulu aja deh, punya produknya apa gitu yang mau dijual ya. Nah, nanti di situ baru deh naik kelas, go ekspor. Harapannya kan seperti itu ya. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan podcast kita, ini adalah tentang sosialisasi UMKM. Jadi siapa yang nggak pengen jadi pengusaha saat ini, semua pasti pengen jadi pengusaha ya. Karena gajinya dari 0 sampai tak terhingga. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. UMKM dan koperasi sebagai salah satu pilar penting ekonomi daerah, terus dibina dan dikembangkan oleh Pemda DIY. Namun ada beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam proses pembinaan dan pengembangan tersebut, ditambah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemda DIY meluncurkan Sibakul Jogja. Sibakul Jogja adalah platform berbasis web yang digunakan sebagai pusat data pembinaan para pelaku usaha secara terpadu. UMKM dan koperasi yang mendaftar diwajibkan mengisi data tentang profil usaha mereka. Data tersebut kemudian menjadi dasar pengklasteran UMKM dan penyusunan kurikulum pembinaan UMKM dan koperasi yang tepat sasaran. Tidak hanya pembinaan, di dalam Sibakul Jogja juga terdapat market hub yang menjadi tempat pemasaran online bagi para UMKM binaan yang menjadi solusi transaksi di masa pandemi COVID-19. Anggota Sibakul juga memperoleh kartu mitra Sibakul yang berisi profil mereka, sekaligus bisa difungsikan sebagai ATM. Di masa pandemi ini, Sibakul Market Hub benar-benar mempermudah saya membeli produk-produk lokal unggulan Yogyakarta secara daring. Sebagai mitra UMKM, Kadin DIY sangat mengapresiasi langkah-langkah kreatif Sibakul Jogja
dalam memberikan layanan pendataan dan juga market hub. Setelah bergabung dengan Sibakul Jogja, kami mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan, sehingga kami dapat memberdayakan 935 kakak peternak sapi perah kami dan juga mensuplai ratusan rumah di Jogja untuk kebutuhan susunya. Dengan adanya mengikuti program Market Hub Free Ongkir ini, kami tinggal pesan ke JS Market Hub, ojol akan datang menjemput produk kami dan mengantar ke konsumen. Melalui Sibakul Jogja, Bank BPDI sudah menerbitkan kartu anggota mitra bagi UMKM Sibakul Jogja dengan segala kemudahan. Saat ini pengguna Sibakul Jogja telah mencapai 300.000 UMKM. Sejak 2 tahun ini, sudah sekitar 1 miliar rupiah digelontorkan melalui ongkos kirim. Skema ongkos kirim itu terbukti meningkatkan perputaran ekonomi daerah senilai 7 kali lipat dari nilai ongkos kirimnya atau setara dengan 7 miliar rupiah. Melalui Sibakul sudah berlangsung 43.000 transaksi yang melibatkan 15.000 pelaku ojek online. Hal ini membuat Sibakul Jogja turut menekan angka pengangguran. Langkah kreatif dari Pemda DIY ini memungkinkan kami untuk dapat berkolaborasi bersama dan mempermudah digitalisasi UMKM lokal. Semoga Sibakul Jogja bisa menjadi mitra sejati dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Melalui Sibakul Jogja, pendataan UMKM bisa lebih terpadu. Sibakul adalah sebuah wahana untuk mendorong transformasi pasar konvensional ke pasar digital, sekaligus sebuah solusi untuk bertransaksi di masa pandemi COVID-19 ini. Kedepan, Sibakul akan dikembangkan dari aplikasi website menjadi sebuah aplikasi mobile. Perubahan yang membawa kita semua menuju kesejahteraan dan pengelolaan pemerintahan daerah yang modern tetapi istimewa. Lagi dalam podcast sosialisasi UMKM untuk teman-teman pelaku koperasi UMKM, para pengusaha, calon pengusaha yang baru mikir mau usaha apa, boleh simak sampai selesai. Kita masih punya satu sesi, kurang lebihnya ada 25 menit lagi. Dan di sini kita ngomongin tentang gimana sih caranya supaya produk-produk kita ini yang ada di DIY bisa go internasional. Ih, jauh banget sih mikirnya ya. Iya, mau nggak mau kan kita harus punya mimpi yang tinggi ya. Perkara itu nanti jalannya gimana ya, mari kita pikirkan bersama-sama. Tidak hanya PR-nya Dinas Koperasi, tidak hanya PR-nya Pak Dwi sebagai anggota Dewan ya, tapi PR kita bersama. Bukan hanya PR-nya Gusti Bendoro juga gitu ya. Kalau nanya-nanya mengenai ini gimana ya bagi waktunya ya antara pekerjaan sama usaha gitu, usaha sama anak-anak misalnya gitu ya. Nah, kalau terkait dengan kendala nih Gusti, di lapangan mereka yang punya usaha, kadang-kadang ada yang gini lah, kamu nggak konsisten kok. Ya kan, punya usaha nggak konsisten, begini udah pindah gitu, gimana mau ekspor gitu. Kendalanya apa sih selain yang seperti itu? Sebenarnya menjadi seorang entrepreneur atau UMKM itu harus fleksibel. Jadi bukannya kita terus pindah-pindah gitu, enggak, tapi memang kadang tren itu berganti. Nah, jadi pindah-pindahnya itu karena bosen atau karena memang trennya sudah berganti. Mengikuti pasar gitu ya? Jadi UMKM-nya itu harus beradaptasi dengan keadaan gitu ya. Contohnya seperti pandemi ini kan kita benar-benar ada yang langsung banting setir gitu ya, adaptasi produk-produknya dan lain sebagainya. Tapi yang utama adalah kalau memang kita itu mau beradaptasi supaya tidak dilihat seperti kita bosan ganti produk dan lain sebagainya, benang merahnya harus ada. Misalnya pada waktu awal pandemi spa itu tutup karena pihak jasa kan. Jadi spa tradisional itu tutup, akhirnya mereka harus berubah banting setir jadi retail, jadi mereka jual jamu dan lain sebagainya. Kalau memang mereka tadinya jualan batik, pada saat ada pandemi tren berganti, shifting, mereka bikin masker tapi dengan batik. Jadi benang merahnya harus ada satu dengan yang lain. Nah, kalau misalnya kita boleh, terutama UMKM yang awal-awal ini, biasanya pemula itu masih belum apa ya, istilahnya cakarnya tuh belum kuat gitu ya. Jadi mereka melihat, oh ini ternyata masih belum kena market gitu ya. Ternyata mereka mau adaptasi dan lain sebagainya. Boleh, hanya saja benang merahnya harus ada.
Dikarenakan kenapa benang merah itu ada? Karena kita harus dengan supplier yang misalnya gini. Daripada kita nyari supplier baru gitu ya. Tentu dengan cari supplier baru itu kita mengeluarkan dari tenaga, pikiran, terus nanti belum kalau menemukan ternyata harus ada yang lebih murah lagi dan lain sebagainya. Dengan supplier yang lama ini paling tidak kita bisa beradaptasi produk-produknya ke depannya seperti apa. Jadi benang merahnya harus ada. Oke, jangan sekarang jualan material, besok jualan soto gitu ya. Iya, gitu kan kita harus cari pasar lagi kan kita ini, cari market lagi, cari pasar lagi dan lain sebagainya. Nah, jadi kurang lebih silahkan beradaptasi, silahkan berganti-ganti produknya, tetapi dalam garis benang merah sehingga itu bisa mempermudah UMKM tersebut paling tidak masih dalam satu brand yang sama gitu. Nah sebenarnya kalau dari problem UMKM di luar sana itu problemnya variasi banyak sekali. Paling banyak apa paling banyak yang kalau sering ditanyain sama teman-teman di lapangan? Karena memang mayoritas UMKM ini sebenarnya wanita. Pelakunya gitu. Pelakunya. Jadi memang tidak dipungkiri yang mikro itu banyak sekali wanita. Jadi menurut statistik pun seperti itu. Nah ini terkadang yang sering ditanyakan ke saya itu bagaimana seorang ibu membagi waktu dengan bisnis. Saya bilang loh seorang ibu ya tidak perlu dibebani dengan, nggak perlu ditanya lah kamu bagi waktunya seperti apa. Karena kita sendiri itu kita nggak mungkin kok meninggalkan anak gitu. Tapi memang kita ini dituntut untuk seakan tidak punya keluarga pada saat kita bekerja dan seakan kita tidak punya pekerjaan saat kita di rumah. Ya. Benar. Ya. Serba salah ya, Gusti. Serba salah, tetapi what we can do yang kita bisa lakukan adalah pada saat kita bekerja ya kita 100% di situ. Nah, pada saat kita di rumah ya kita 100% di situ. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita punya environmental lingkungan yang sehat. Jadi ada support system. Kalau memang anak kita harus kita tinggalkan di rumah untuk kita bisa 100% bekerja, maka support system itu harus terbentuk. Keluarga, saudara terdekat dan lain sebagainya. Kalau mau punya neni silahkan. Kita bukan terus menjadi ibu yang tidak baik kok, walaupun kita bekerja. Kita masih tetap bisa monitor dengan teknologi yang ada. Gitu ya. Kalaupun kita di rumah, kita masih tetap bisa bekerja kok. Dan lain sebagainya. Jadi perempuan tuh nggak usah ditanya lah gimana cara bagi waktunya, udah bisa. Dari lahir juga udah bisa bagi waktu. Udah pintar. Perempuan multitasking semua. Iya, apalagi perempuan daerah istimewa Jakarta itu istimewa. Asik. Kepala dinasnya banyak perempuan. Begitu ya. Bagaimana pendapatnya Pak Dwi mengenai perempuan Jogja yang istimewa dan para entrepreneur? Tapi kebanyakan memang perempuan Pak Dwi. Ya, hampir kalau ketemu biasanya sekitar 80% sih ketemu perempuan. Oke, nah ini kendala-kendala yang seperti ini nih ya. Artinya teman-teman di DPRD juga kan harus memikirkan nih, apa ya, ada nggak sih kebijakan yang mendukung untuk mereka nanti berusaha punya produk dan bisa go internasional? Ada nggak kebijakan khusus? Banyak ya. Tapi aplikasinya banyak juga. Begini, sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan itu. Kalau UMKM memang serius betul, pemerintah serius kok untuk membantu. Tadi saya bilang toh, kita ini dari nol, yang penting bahwa calon UMKM ini punya fashion dan punya nawaitu untuk niat begitu. Oh, kita akan support dari alat produksinya, dari perizinannya. Tanya Bu Siwi itu. Kita ini sekarang kadang-kadang bingung. Kita gratiskan halal ya Bu Siwi. Oke. Tapi sebetulnya kebutuhan kita ini mau menggratiskan halal dari sisi anggaran berapa sih? Berapa sebetulnya? Nah, ini ada kasus, misalnya saya kadang-kadang UMKM kadang belum menyadari kelembagaan dari sisi perizinan. Contohnya, 1 tahun 2 tahun yang lalu barangkali Presiden pernah menghibahkan 2,5 juta kalau nggak salah. 1,2. 2,4 pertama. Syaratnya adalah YUMKA. YUMKA itu perizinan yang paling rendah. Kita masukkan mengentre data itu banyak sekali, tapi yang kena sedikit. Kenapa? YUMKA aja kita nggak punya. Cuma misalnya di kota Yogyakarta ini, katanya di dinas itu dia punya data UMKM di kota itu ya sekitar 30.000 lebih. Tapi emang susah mencari UMK? Enggak. Kan mudah sekali. Makanya tadi sebetulnya ini harus ada konsolidasi kabupaten kota dan
DIY, karena ini bicara tentang kewenangan kan. Kewenangan perizinan ada di kota dan di DIY. Nah kami itu menunggu halal itu syaratnya paling tidak PRT sudah ada. PRT umkm mereka di kabupaten. Kami menunggu ini, gitu loh. Tapi kok nggak datang-datang? Makanya itu. Sebetulnya kita mau UMKM mau naik kelas itu gampang kita. Perizinan sudah disiapkan. Rumah inkubator di Sibakul sudah ada. Jadi ketika Sibakul tidak hanya bicara tentang kurikulum tadi sebagai inkubator sebetulnya, tetapi sebetulnya mendata. Nah harapannya Sibakul nanti akan sinergi dengan si Inas. Bagaimana produk kita ini setelah firm di Sibakul tadi, harapannya ini masuk sistem di si Inas, sistem informasi nasional. Nah, ini akan dibaca dunia. Gitu loh, membuka pasarnya itu kalau ini bicara tentang aplikasi sistem loh ya. Sinas nanti akan disinergikan. Nah, di Sinas itu nanti produknya kita itu akan terbaca di dunia gitu. Tuh kan udah sayang loh sama kamu. Masa kamu nggak mau usaha gitu ya kan? Masa kamu nggak sayang balik gitu. Tuh kan udah aja fasilitasinya loh ya. Kalau yang di Sibakul beberapa waktu lalu kita sempat podcast itu UMKM yang ada di Yogyakarta jumlahnya banyak banget tuh Bu. Katanya yang gabung di Sibakul nggak banyak, berapa persen gitu? Iya. Kalau yang di kota ini cukup lumayan. Jadi yang mendominasi itu sebetulnya kota, Sleman, ini mendominasi sama Bantul ya. Gunung Kidul, Kulon Progo ini bukan berarti apa ya, mereka juga tetap mau, cuman karena kan saat Sibakul ini kan memanfaatkan IT ya. Jadi kemampuan dari wilayah-wilayah ini kan ketersediaan dari sini, maka kami pun sinergi dengan tempatnya Pak Roni ya. Jadi kami juga menginfo Pak Roni di sana masih blank spot. Karena banyak ibu-ibu, kalau tadi bicara apa perizinan, ini kan perizinan sudah online di OSS, sebetulnya di kantor di BPM ini kan juga difasilitasi. Tapi ini untuk izin usaha ya? Ya, nomor induk berusaha gitu ya. NIB itu ya Bu ya? Jadi sebetulnya kita juga sinergi dengan tempatnya di DPPPM. Ini loh kalau pamannya kesulitan ke sana, tapi kadang udahlah pokoknya kami itu sudah ke dinas koperasi saja. Nah, itu kita juga fasilitasi kebetulan. Dari kementerian ini ada relawan namanya Garda Transformasi, kami kasih tempat di sini. Jadi kalau mau ketemu tetap muka ini, cuma memang tadi disampaikan Pak Dwi, saat kita fasilitasi halal yang kita punya apa ya, punya sekitar 390 sampai sekarang yang akses baru sekitar 190. Karena apa? Juga karena administrasinya Pak Dwi. Jadi administrasinya ini kan harus punya NIB yang sekarang NIB sekarang kan dengan sistem baru yang berbasis resiko. Nah ini kan harus masuk si halal, dengan si halal ini kan, nah ini mereka merasa wah NIB saya yang lama ini untuk masuk di apa, untuk masuk yang baru, untuk mengubah migrasi yang baru ini, ya karena tadi banyak ibu-ibu mungkin saat itu dibikinkan emailnya juga dibikinkan petugas, jadi bukanya yang mana, oh saya nggak tahu. Nah ini kan harus butuh surat pernyataan yang ini boleh dibuka, ini kan kita tidak bisa membuka, petugas nggak bisa membuka kalau tidak ada pernyataan dari si pelaku. Kadang sudah ini udahlah kok ribet sekali deh ini. Nah, ini sebetulnya itu kan ribet 1 hari 2 hari, tapi dampaknya sangat luar biasa dengan adanya sudah disertifikasi halal gitu. Jadi ini yang terjadi di sana. Bahkan halal itu kalau bicara nominal kan sekarang apa ya, alokasi anggaran itu ini kan butuh 3,5 juta. Pemda DIY itu untuk halal. Untuk beras halal. Ya. Satu produk itu fasilitasi 2,5 juta. Oh masih 1 juta ya gitu. Ini coba saya lihat kompetisi dari para pelaku, siapa yang mau share 1 juta, banyak yang mau juga karena 1 juta sekarang dengan berlakunya 4 tahun 4 ini tahun. Kan dari 2 tahun dari 2 tahun sekarang 4 tahun dan ini masih ada difasilitasi sebagian kerjasama kami dengan Kemenak, kan Kemenak masih fasilitasi 50% ya, berarti kan cuma bayar 500. Nah ini kenapa ini juga fasilitas seperti ini juga kita tuh sampai ngopiak-ngopiak. Jadi saya bingung itu begini. Gimana Pak? Jangan bingung Pak. 98% pergerakan ekonomi di kita itu kan UMKM katanya. UMKM menjadi garda terdepan dalam pergerakan perekonomian. Sementara kalau di data begitu, kesiapan UMKM yang sebenarnya untuk menuju UMKM naik kelas tadi itu persoalan di perizinan kita belum siap. Padahal untuk menuju ekspor sana kan harus firm dulu. Perizinan harus firm dulu untuk ke sana itu. Kalau akan lebih sulit gitu. Nah, sekarang kesadaran untuk bagaimana menyiapkan perizinan firm di perizinan itu ya susah ternyata.
Jadi kalau perizinan itu belum firm ya jangan mimpi untuk ke sana gitu loh. Jangan untuk ke sana. Padahal Mbak, di kami juga punya program untuk, karena hari ini digital ya, apa-apa digital begitu. Kita punya pelatihan digital. Habis pelatihan kita dikasih tab. Kasih tab. Gimana lagi? Kurang apa lagi gitu loh. Pak, pelatihannya di mana Pak? Nggak punya kuota. Nggak ada kuotanya Pak. Pelatihannya di mana Pak? Boleh ikut Pak? Nah itu tabnya itu ya. Tabnya doang nih jangan-jangan nih. Makanya kan keragaan gini, kalau para pelaku UMKM itu kan dari keragaan kemampuan dari sisi IT ini kan beda-beda ya Gusti ya. Jadi kadang kita nggak bisa paksa saat mereka punya produk yang bagus, oh kamu harus bertransformasi ke IT, kamu harus bisa moto produk, kamu harus bisa ini. Ini kalau saya evaluasi kemarin kami punya konsep. Jadi saat pelatihan saya minta pendamping, jangan dipaksa ibu ini, biar diproduksi. Punya kagungan putra enggak? Kagungan ini admin enggak? Yang dilatih ini menjadi admin satu, mereka saat admin bisa juga ini share menjadi pengangguran atau apa lulusan SMK atau apa, inilah yang sebetulnya kita elaborasi dengan dinas pendidikan juga. Putra putrinya monggo saat pelatihan ini masuk di digital, tidak harus ibunya atau orang tuanya, tapi putra putrinya monggo silahkan. Jadi berganti. Jadi kita pun saat melakukan pembinaan kan nggak hilang-hilang, wah asal sudah dikasih aja ibunya, padahal ngantuk-ngantuk sudah nggak tahu. Karena sudah terus terang, kalau saya turun ke lapangan tanya-tanya, Bu gimana itunya? Ada Bu, pun saya penting kalau meresi jamu, teman-teman. Nah itu kan seperti itu. Artinya kan butuh fokus ya Bu? Ya, yang produksi ya silakan produksi, yang marketing silakan marketing. Kayak waktu di palu gada, bisa apa-apa gitu. Dilakuin semua, yang ngurus anak, yang ngurus suami, ya kerja, ya produksi, ya pemasaran. Yang nomor 2 itu yang paling sulit tuh Mbak. Apa? Ngurus suami. Sulit ya. bukan anaknya tapi suami. Ini ada. Karena sekarang suami lebih cerewet dari istri ya. Bahkan ada ya di mengakui itu. Pengakuan ya, ada di Gunung Kidul itu memang. Masa bodoh lah Mbak, ulang handphone juga cuma 1. Lah yang pegang siapa? Anak saya. Lah Mbak Putranya disuruh share, kan dia sudah punya produk gitu. Lah maunya ya kembali lagi, habitnya dia adalah yang nge-game, yang jadi ini ya mungkin yang harus dilatih putra-putrinya juga harus ada pelatihan ya. Karena ini kan sebetulnya anak putra-putrinya ini kan ini sudah peluang, sudah dibukakan oleh ini banyak. Ada ibu-ibu yang loh produknya bagus, waktu itu kita kurasi bagus Bu. Kenapa nggak dijual? Aduh Bu, saya itu sendiri Bu, loh putrinya saya 1 SMA, loh kenapa nggak bantu? Oh anak saya udah nggak mau Bu, ini kan bagian loh kalau putrinya nggak mau coba cari yang lain. Padahal ini putrinya itu kalau kita dekatkan mungkin bisa mau loh kita. Ini peluang loh, ibu itu sudah punya potensi, tinggal ngembangkan usahanya, nggak usah cari-cari usaha lagi gitu. Lalu pertanyaannya adalah terus bagaimana menyelesaikan ini semua? Kan begitu. Harus dirajut ya Pak. Iya, bagaimana ini rumah food ini juga menjadi semi BUMD menurut saya. Jadi memastikan produk itu laku di pasar. Sampai dia memanage teknologinya menurut saya. Apapun namanya, BULD boleh. Kalau belum ke BUMD menurut saya. Tetapi di sini memang harus ada kepastian produk itu bisa di pasar. Tapi sebenarnya gimana kalau dunia digital itu tidak segampang itu. Jadi tidak segampang foto produk yang sudah bagus kita terus taruh di IG, nanti ada yang jualan. Itu enggak sama sekali seperti itu. Nah, mungkin yang dibutuhkan sebenarnya yang dibutuhkan di lapangan adalah realnya. Jadi bagaimana cara mereka beriklan. Jadi kalau misalnya satu botol jamu itu harganya 20.000. Kalau dia hanya jualan satu jenis jamu saja, sedangkan iklan di media sosial itu satu kali klik misalnya Rp100. Sekarang kena pajak ya, 10%, jadi 110. Kan itu jadinya persentasenya sangat tinggi. Tapi kalau dia bisa paketin, jadi yang diiklankan itu adalah yang paket isi 5, 100.000. Jadi nominalnya itu jadi sangat kecil, Rp110 itu jadi sangat kecil. Tapi kan berapa kali yang ngeklik, yang akan pesan itu berapa persen. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh UMKM adalah diskusi dengan pelaku-pelaku industri yang memang mereka mau share teknik dari
beriklannya. Lebih ke marketingnya ya Gusti ya. Betul, beriklannya. Karena kalau cuma foto dan posting itu semua bisa. Sudah banyak yang bisa. Captionnya harus match ya. Angle, lighting itu kan memang bisa diajarkan. Tapi sebenarnya yang masih narasi ya Gusti ya. Bukan, yang masih belum di-share banyak dari rekan-rekan industri ini adalah bagaimana mereka beriklan tadi itu. Jadi tip and trick dari segi beriklan dan jadi setelah 1 bulan berjualan, mereka akan dapat report nih dari media sosialnya, akan dapat reportnya, dari e-commerce-nya akan dapat report siapa yang beli, dari kota mana, dari ini dan lain sebagainya. Market intelligence-nya ya itu. Bagaimana si UMKM ini bisa menganalisa data tersebut. Karena tidak semua UMKM itu bisa dan mampu menganalisa data yang dihasilkan dari e-commerce tadi itu. Benar-benar menganalisa, mungkin melihatnya aja bingung. Betul. Jadi ternyata yang banyak itu di Surabaya. Berarti kita bagaimana men-setting target marketnya perempuan umur 20 sampai 30 tahun yang berada di Surabaya gitu. Karena ternyata produknya diterima di Surabaya. Nah, itu cara men-settingnya itu yang terkadang belum bisa sampai ke sana. Terus misalnya, ternyata banyak yang ke Papua. Bagaimana kita caranya mengirimkan lebih gampang? Pakai apa? Nah, ini trik and triksnya yang ini. Karena memang tidak, ya saya pelaku industri juga ya. Itu kalau kami ngirim dari Jogja ke Papua atau ke luar Jawa, itu kan kita harus hub dulu. Jogja berhenti di Jakarta atau Jogja berhenti di Surabaya. Nah, ini yang menjadikan kalau tambahan ongkosnya hanya tambahan 8.000 saja, tidak terlalu banyak. Tapi dari sini ke Jakarta itu sudah selisih 1,5 hari. Jadi kalau ke Papua itu 1 minggu. Seminggu. Gitu. Sedangkan kalau dari Jakarta ke sana itu bisa 4 sampai 5 hari saja. Nah, sekarang kalau sudah belinya e-commerce, mereka maunya tuh secepat mungkin, besok pun juga kalau bisa sampai rumahnya. Sampai gitu ya. Iya. Nah, terkadang kalau belum nyampe besok itu akan dikomplain. Nah, bagaimana tips and trick dari segi pemilihan pengirimannya, jasanya, beriklannya, setting targetnya dan lain sebagainya, ini yang memang belum diberikan kepada UMKM. Karena ini memang tip and trick-nya itu berbeda-beda setiap produk dan ini harus diceritakan oleh si pelaku UMKM tersebut yang sudah naik kelas. Itu bisa jadi ide pelatihan juga sebenarnya. Iya. Bisa ya, karena sekarang semua serba gadget Pak. Saya mending ketinggalan dompet daripada HP Pak. Iya, ketinggalan suami. Enggak apa-apa lah, yang penting dompetnya suami saya. Yang penting bisa ditelepon. Suami transfer. Oke. Pak Dwi, gimana sih ceritanya kasih ini deh masukan supaya kita nih masyarakat ya. Pak Dwi sering ketemu sama teman-teman dan masyarakat gitu, supaya tetap mencintai produk ini, produk-produk dalam negeri gitu, khususnya di Jogja gitu. Kan rata-rata ya mereka punya pemikiran bahwa produk luar tuh keren-keren. Gimana sih supaya bisa menumbuhkan itu? Habitnya dibikin gimana gitu? Ya, harus ada yang dicontoh kok. Gitu ya? Iya. Misalnya ketika Pak Presiden pakai jaket apa itu, kan itu milik UMKM. Terus dipakai terus sekarang jadi tren. Jadi harus ini dimulai oleh tokoh, oleh figur yang cinta produk UMKM. Misalnya Gusti ini sekali-sekali ini pakai sepatu itu lenggak-lenggok di atas panggung pakai sepatu itu akan menjadi loh. Oh, sepatunya bagus ya, dipakai itu. Artinya butuh influencer ya? Yes, menurut saya itu. Oke, siap. Bu, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat pelaku UKM dan juga teman-teman yang berkecimpung di koperasi supaya survive. Ya kalau saya cuma sedikit, ya kita harus tetap bangkit, semangat kolaborasi, semangat kolaborasi kita ini bukan saatnya kita bersaing di antar mereka, tapi kita kita bersaling berkolaborasi dan kreativitas, inovasi dan pastinya kita siap untuk beradaptasi. Adaptasi dari sisi
model bisnisnya pasti tadi sudah disampaikan Gusti dengan Pak Dwi, ini kan kita harus siap beradaptasi juga. Mungkin beda antara dulu konsumen yang dulu dengan yang sekarang dengan adanya pandemi Covid. Quality experience mereka mungkin akan beda gitu. Jadi dengan adanya pandemi Covid ini banyak budaya dari sisi perilaku kita semua ini juga dari sisi ini juga mestinya berdampak terhadap bisnis kita atau perilaku dari konsumen. Itu aja. Jadi kita siap untuk ayo tetap semangat, tetap bangkit dan optimis. Sebagai tokoh masyarakat dan influencer, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Baik. Nah, ini kita sudah mau ke akhir tahun. Jadi ini sudah waktunya kita untuk mempersiapkan paket-paket dari produk-produk kita untuk akhir tahun. Akhir tahun itu ada Natal, ada Tahun Baru, dan jangan lupa ada 12.12. Nah, 12.12 itu diskon besar-besaran di dunia e-commerce ya. Tapi bagi UMKM, jangan terlalu memaksakan 12.12. Kalau memang tidak bisa kita untuk memberi diskon, jangan ikut 12.12. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita berpartner dengan beberapa teman kita UMKM untuk membuat sebuah paket yang lebih menarik dengan harga yang lebih tinggi untuk kita bisa sell out maksudnya beriklan di beberapa media sosial dari partner-partner tadi. Itu salah satu yang segi efektif juga. Iya. Jarang-jarang loh beliau kasih trik, hanya di sini ngasih triknya. Nanti kalau ketemu di kelas beliau mahal ya. Pak Dwi, Gusti terima kasih sekali informasinya. Mudah-mudahan para UMKM, pelaku UMKM, para pengusaha, calon pengusaha atau yang masih punya ide bisnis mau ngapain sudah makin sering, oh iya, kenapa saya nggak bikin ini aja ya? Kenapa nggak bikin? Mudah-mudahan dapat ide baru dan ada pencerahan lah gitu ya, nggak burem aja gitu ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan kami di podcast sosialisasi UMKM mengenai mengembangkan potensi produk lokal dengan inovasi dan sentuhan teknologi. Untuk apa? Untuk tembus ke pasar global, ke pasar internasional atau pasar ekspor. Sehat-sehat untuk panjenengan sedoyo, sama-sama semuanya ya. Dan saya Vira Maya juga seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mohon undur diri. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan langkah untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo pasti kita mampu, maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu, samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo pasti kita mampu, dengan si bakul UKM naik kelas. Satukan langkah untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo pasti kita
mampu maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu, samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya. Berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa.